Yang pertama yang kami tahu bahwa Gus Nur ini adalah seorang pegiat sosial, kemudian pendakwah. Ada beberapa banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh Gus Nur. Di antaranya mungkin bedah masjid, kemudian 1000 masjid untuk Nusantara, kemudian masjid darurat dalam bencana, kemudian masih banyak lagi, dan masjid-masjid itu masih proses pembangunan. Nah, yang kami tanyakan semenjak saudara terdakwa atau Gus Nur ini ditahan, apakah ada dampak signifikan terhadap Gus Nur? Sama tanyanya kok baca? Supaya nanti tidak keliru. Kemudian yang kedua juga dengan Gus Nur di sini, apakah para donatur ini juga berkurang? Pertanyaan itu sudah. Itu pertanyaan itu kemarin sudah ditanyakan sama majelis ya. Iya, sudah diterangkan kemarin. Jadi insya Allah gimana? Tidak berkurang tuh masih jalan, pembangunan masjid di Singosari masih jalan ya. Sampai detik ini masih jalan. Kalau kerugian-kerugian pasti ada, tapi kan itu tergantung cara saya menyikapi ya. Rugi atau untung saya tetap bersyukur saja. Tapi intinya kegiatan sosial tetap jalan. Bahkan kemarin yang banjir di Solo, kita terjun ke situ ya, tim banjir Solo. Ada ini bagian tim saya asesmen di Solo hadir. Kita membantu perahu karet, kita bantu dapur umum waktu banjir di Solo kemarin itu. Jadi intinya yang ditahan, yang dipenjara hanya tubuh saya, jasad saya. Tapi doa saya tidak bisa ditahan ya. Belief system saya tidak bisa ditahan. Jadi doa saya, harapan saya bisa menembus temboknya penjara itu. Insya Allah begitu. Tetap berjalan. Terima kasih. Satu lagi ya, saudara terdakwa. Mungkin dampak dari itu masyarakat sekitar yang dibangun masjid oleh Gus Nur. Mungkin ada dampak-dampak yang muncul dari mereka. Dampaknya masih positif, silahkan dicek. Nanti saya kalau jawab nanti bisa bohong, bisa nggak jujur kan. Silahkan dicek sendiri. Nggak usah jauh-jauh ke sana lah. Itu lihat yang di sini aja lah sebagai tolak ukurnya lah. Ini dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, ya. Dari mana-mana datang. Artinya kan nggak ada dampak negatifnya. Di tempat-tempat bencana nggak ada. Insya Allah positif, insya Allah. Lanjut, masih ada? Enggak. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, saya cuma mau menanyakan, terbesit dari kata-kata Pak Jaksa tadi, apakah ada syarat ketentuan untuk menjadi ustadz, Gus? Kenapa? Apakah ada syarat dan ketentuan untuk menjadi ustadz atau pendakwah? Karena dalam pertanyaan Pak Jaksa tadi kan mengulik masalah ijazah, punya ijazah apa tidak. Oke. Makasih Gus. Jabatan ustadz itu datang dari Allah dan datang dari umat. Dan plus datang dari postur yang kita bangun selama ini. Ya, boleh seperti itu. Begini, saya bikin analogi. Saya nggak kuliah dokter dan saya bukan dokter. Tapi boleh nggak saya bangun rumah sakit? Bagi saya boleh. Saya bangun rumah sakit untuk memperdayakan dokter-dokter ya. Jadi nanti yang kerja di situ dokter bukan saya. Ya, saya nggak hafal Quran, tapi saya bangun pesantren tahfidz Quran, sudah banyak penghafal Quran yang saya ciptakan. Saya lahirkan di Palu itu. Ada anaknya polisi, ada anaknya anggota dewan, ada anaknya tentara yang ngaji di pondok saya itu. Kan boleh. Saya nggak ahli mekanik, saya nggak ahli mesin, tapi boleh saya bikin bengkel untuk memberdayakan orang-orang yang pinter mesin tapi nganggur. Itu filosofis, itu prinsip hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi Gus. Oke. Setahu gini Gus. Apakah Gus Nur ini satu-satunya prokes yang mewawancarai Bambang Tri masalah ijazah palsu? Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih yang mulia. Saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam. Izin yang mulia, Gus Nur sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban. Untuk mempertegas saja tadi kan disinggung apa syarat jadi ustadz dan sebagainya. Mungkin dai sama ustadz itu sama ya Gus? Sama, secara Karena esensi sama. mungkin dalam surat Al-Fusilat ayat 33 itu kan sebenarnya kan wa mang ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Jadi perkataan yang baik adalah ketika menyebut nama Allah. Artinya kan syiar kebaikan ya Gus. Seperti itu ya Gus ya. Ya. Ya itu mungkin yang mendasari jenengan untuk melakukan membuat channel YouTube mungkin seperti itu ya. Ingin menyiarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi untuk apa? Kebaikannya ya di situ ya. Iya, sebelum punya YouTube kan dulu dakwah biasa begitu saja kan. Pulang dakwah selesai. Artinya YouTube ini untuk jangkauan yang lebih luas ya. Betul. Dan sekarang sama-sama kita tahu channel YouTube saya itu diakses 13 negara. Masya Allah. Kan? Channel Gus Nur 13 official itu. Oke, lanjut terkait YouTube tadi. Gus Nur ketika membuat channel kan mesti mendaftar di YouTube ya itu ya. Iya. Dengan apa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam YouTube itu ya. Iya. Jadi mendaftar, menulis data diri. Mungkin kalau apa untuk AdSense itu dimonetize ya namanya ya. Itu nanti setelah ada 1000 subscribe baru boleh monetize dan masukkan nomor rekening. Artinya di situ kan ketika mendaftar di channel YouTube dengan hak ya, bukan tanpa hak ya. Ketika jenengan Gus Nur ini mempunyai channel YouTube itu dengan mempunyai hak, jadi bisa mengoperasikan channel YouTube tersebut ya. Iya. Oke, saya lanjut. Terus tadi saya tertarik ketika setiap apapun yang masuk terkait apa ya dalam hal apa itu namanya, katanya YouTube itu kan mungkin AdSense dan sebagainya. Yang masuk ke rekening jenengan itu nggak langsung ya, nggak langsung ke jenengan, tapi malah jenengan teruskan lagi ke untuk membantu sosial, bersifat sosial seperti itu. Ya, istri saya nonton, anak saya nonton, mertua saya nonton, saya nggak mungkin bohong ya. Saya ngomong penghasilan YouTube nggak masuk ke dapur. Jadi artinya ternyata masuk ke dapur misalkan. Berarti kan saya membohongi istri saya, berarti saya ngajari bohong di tengah-tengah rumah tangga saya, dan nggak mungkin saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak mungkin bisa bohongi keluarga saya. Berarti tidak Betul, dilakukan seperti itu ya, artinya pure untuk sosial semua ya? Iya, karena memang sudah yang ngantri banyak. Makanya kadang-kadang saya tuh gemes gitu, kenapa kok nggak saya jadi Menteri Keuangan aja gitu ya. Tak jamin nggak ada orang miskin gitu ya, nggak ada orang kelaparan gitu ya. Oke, tadi YouTube-nya di sini digunakan oleh Gus Nur untuk sarana menyebar kebaikan ya, syiar ya. Betul. Oke. Dan Terus, gini, kuasa hukum, saya tidak munafik gitu ya, 15 juta per bulan menurut kuasa hukum sedikit apa banyak? ya itu subjektivitas. Oke, tapi menurut saya banyak. 15 juta sebulan itu bisa untuk mengenyangkan berapa orang gitu kan. Bisa jadi rumah fakir miskin itu, rumah darurat bisa itu. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan Gus. Ini terakhir yang mulia. Ini kaitannya dengan pondok pesantren Ponpes Karomah 13 nih. Kan punya banyak kegiatan sosial ya. Salah satunya adalah agenda bedah rumah itu. Itu mau dijelaskan Gus, gimana itu Gus? Agenda bedah rumah. Itu pesantren sama agenda bedah rumah dua hal yang berbeda. Oh, berbeda. Jadi majelis yang mulia, pesantren saya itu pernah mewakili ikut lomba MTQ di Banten, mewakili Kementerian Agama Sulawesi Tengah ya. Waktu itu anak saya masih umur 5 tahun, dibiayai oleh Menteri Agama yang ada di Jalan Jalur 2 itu, dibawa ke Banten ya untuk mewakili itu. Jadi orang-orang Depak, orang-orang Kementerian Agama itu sudah sering main-main ke pesantren saya waktu itu. Jadi bukan pesantren gelap, bukan pesantren sarang teroris, bukan ya. Terus kemudian bedah rumah itu dua hal yang berbeda. Jadi gini, teman, saya percepat aja. Kemarin saya sudah sampaikan di majelis hakim. Itu bukan curhat sebenarnya. Saya diprotes sama kuasa hukum ya majelis hakim. Gara-gara saya cerita masa kecil tidak bahagia. Itu saya dianggap curhat. Itu bukan curhat, itu kejujuran. Saya itu anti curhat sama orang. Saya anti curhat sama makhluk. Masa kecil saya tidak bahagia, maka haram hukumnya kalau masa kecil anakku tidak bahagia.
gitu ya. Nggak apa-apa masa kecilku tidak bahagia, tapi masa kecil anakku harus bahagia. Nggak masalah aku lahir dari rahim ibu yang miskin, tapi haram hukumnya kalau masa tua ibuku dalam kondisi miskin. Nah jadi terbangun apa namanya mindset ya, terbangun paradigma di otak saya. Saya nggak akan makan kalau ada tetanggaku yang kelaparan. Itu saya praktekkan. Maka saya nggak akan makan kalau ada tetanggaku yang kelaparan. Dan alhamdulillah makan saya lancar. Karena tetanggaku kaya semua gitu. Cukup. Gak ada yang kelaparan. Artinya saya mau mempertegas bahwa murni ya untuk sebuah konten YouTube yang nanti akhirnya untuk sosial. Betul. Cukup yang mulia. Pada rumah ya. Masih ada yang lain? Silakan. Terima kasih yang mulia. Gus Nur, saudara terdakwa. Jadi saya panggilnya di sini saudara terdakwa. Oke. Saudara terdakwa kenal dengan Jokowi secara pribadi? Enggak. Pernah bertemu? Enggak. Ada dendam enggak sama Jokowi? Saya orang yang tidak bisa dendam. Ya, tolong dicatat itu. Terhadap orang, saya menciptakan lagu judulnya Terdolimi. Cek di YouTube. Ya Allah, genggam hatiku agar aku tidak dendam terhadap siapapun yang menyakiti diriku. Sayangi mereka yang menyakiti diriku. Ada lagu saya judulnya Terdolimi. Itu tercipta karena saya tidak punya dendam terhadap siapapun. Baik, termasuk terhadap Pak Jokowi ya? Auzubillah min dzalik. Jadi tidak ada dendam sama sekali sebenarnya sama. Tapi dalam pergerakan politik. Walaupun secara keputusan politik saya dirugikan, tapi saya tidak dendam. Saya pernah diundang ke Belanda, saya pernah diundang ke Australia, batal, visanya udah keluar, tapi tiba-tiba paspor saya dicabut. Tapi saya tidak dendam. Tidak dendam berarti? Tidak, bahkan jadwal bimbingan umroh saya batal semua. Otomatis itu finansial saya juga morat-marit waktu itu. Tapi saya tidak dendam, catat itu. Baik, saya teruskan. Jadi tadi sudah disinggung beberapa dari rekan-rekan dan mungkin dari JPU dan kemarin juga dari Majelis Hakim bahwa motif dari saudara terdakwa dalam kenal terhadap Bambang Tri ini sebenarnya apakah karena ada hal lain selain dari konten YouTube? Nggak ada. Tidak ada. Spontan tadi saya jawab, Spontan tapi karena memang ingin mengundang karena sebatas ingin mewawancarai. Spontan dan penasaran, kan itu kan sudah video itu udah viral selama 1 minggu, kenapa kok nggak ada yang respon gitu kan, liar saja gitu. Makanya saya menengahi, saya ambil. Baru setelah apa nggak ada yang berani mungkin ya, kenapa kok nggak ada yang mewawancarai, begitu saya panggil baru yang lain-lain pada manggil semua. Wallahualam bishawab. Berarti setelah saudara terdakwa ini melakukan isi konten itu, melakukan video, melakukan pengambilan gambar konten tersebut, itu setelah itu baru ada konten-konten lain yang mengupas tentang Bambang Tri atau yang mengundang Bambang? Silakan Anda cek, ada Refli Harun, ada Rahma Sarita, ya, banyak lagi YouTuber yang mengundang beliau, bahkan lebih detail daripada podcast saya, gitu kan. Saya itu banyak pokoknya, Anda lihat itu di YouTube banyak. Baik, berarti dalam proses pengambilan YouTube itu tadi kan sudah diterangkan bahwa itu spontan. Yeah. Dan apa yang ada di dalam video itu berarti memang kondisinya adalah itu bagaimana? Apakah ada dalam memproduksi sebuah konten itu apakah ada misalnya tadi yang saudara terdakwa singgung adalah ada uang untuk Pak Bambang Tri, apakah itu ada itu? Ada, 10 Bisa juta. disebut 10 juta. Pertama 7 juta, karena mobilnya nabrak masuk bengkel, kurang lebih 10 juta akhirnya. 10 juta, berarti terus beliau juga hadir di studio itu dan melakukan proses syuting itu berarti. Iya. Berarti dalam hal itu kan itu semata-mata untuk kepentingan YouTube berarti. Itu saya teruskan pertanyaan saya. Dari YouTube yang saudara terdakwa buat, dari channel video yang saudara buat, itu apakah pernah ada juga untuk
melakukan wawancara itu sebelum dengan Bambang Tri? Kenapa? Ada? Dari Gus Nur Channel 13, itu apakah ada konten yang juga melakukan wawancara seperti itu? Banyak narasumber saya bukan hanya Bambang Tri. Ada, jadi gini majelis yang mulia ya. Konsep podcast saya itu, misalkan ada, coba nanti dilihat itu, ada seorang ustadz, mohon maaf ya jalannya pincang gitu kan, rumahnya ngontrak gitu kan, maka saya panggil podcast untuk edukasi ke orang lain kan, pulangnya saya sangoni, rumahnya saya bedah, istrinya saya belikan mesin jahit, begitu kurang lebihnya. Jadi bukan hanya Bambang Tri saja, ada penjual koran yang jalannya cacat, dia kemana-mana naik sepeda ontel, saya panggil, pulangnya saya kasih sepeda motor, kurang lebih begitu majelis. Bukan hanya Bambang Tri. Berarti bukan hanya Bambang Tri ya? Iya. Jadi Bambang Tri itu mungkin tidak tahu itu apes atau berkah, wallah alam, Allah yang tahu itu nanti. Ya. Terus dalam proses video itu kan ada biasanya kan ada yang like, dislike dan lain sebagainya. Itu yang banyak yang waktu disiarkan di situ tuh yang banyak yang like atau dislike. Kalau di akun saya 90% banyak yang likes, banyak yang suka. Kalau di akun saya, tapi di YouTube itu kan banyak Ya. akun-akun yang majelisnya mulia ya. Di YouTube itu banyak sekali akun-akun dia nggak pernah datang ke sini. Dia hanya nunggu hasil siaran ini baru dia ambil, dia potong bagian-bagian yang walaupun nggak salah dibikin salah gitu. Dibikin framing seolah-olah saya ini penjahat gitu kan. Memang ada seperti itu, nggak apa-apa, namanya pro kontra. Kalau senang semua namanya pro-pro kata Rocky kan. Dan masalahnya Itu kan sunatullah. saudara terdakwa ini kan posisinya ada di, mungkin saat ini ada di kontra ya. Tapi kalau seandainya itu mungkin Ada di kontra. di kontra, maksudnya Siapa? kontra dengan pemerintahan. Tidak juga atau bagaimana? Menjelaskan posisi Itu kan politis. sah gitu kan. Itu kan Sah. sah. Saya kalau makan di rumah makan tuh dipotong 10%, Pak. Saya beli mobil, saya memperpanjang surat itu dipotong pajak 10%. Digaji itu, untuk gaji pemerintah itu wajib hukumnya dikritik. Kritik bukan dicaci, mengkritik bukan mencaci. Saya nggak pernah mencaci. Ya, tidak ada sama mencaci itu. Kalau yang komen biasalah itu, caci maki sama sesama komen itu kan biasa itu. Saya nggak pernah mencaci. Baik, saya lanjutkan. Dari video tersebut, terus saya berlanjut ke yang tadi sebenarnya sudah banyak itu ditanyakan dari rekan-rekan juga. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan ijazahnya Gus Nur, yang Gus Nur berarti kan kelas 5 SD. Ya. Tapi saat ini Gus Nur kan mempunyai sebuah pesantren. Itu isi pesantren itu bagaimana, Gus? Yang ngajar semuanya dosen dan mahasiswa IAIN yang ada di Palu. Saya gaji mereka. Kalau bahasanya Rocky Gerung, saya ngajar di UI, tapi saya nggak digaji. UI yang ngelamar saya gitu. Jadi yang ngajar bukan saya, tapi ustadz-ustadz yang ada di Palu sana. Tenaga pengajarnya ada berapa kira-kira? Ada sekitar 14. Terus untuk Itu gajinya ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 750. Listrik, konsumsi macam-macam itu 25 sampai 30 juta sebulan. ada berapa murid yang belajar di sana? Sebelum pandemi dulu 350. Saat ini Saat ini saya kurang update, mungkin Kurang sekitar update. 100-150-an. itu pondok tentang tahfiz Quran atau Khusus bagaimana? tahfidz, Tahfiz bisa dijelaskan, Gus? Apa itu? khusus penghafal Quran, tidak ada kurikulum yang lain. Penghafal Quran. Penghafal Quran saja, titik, nggak ada komanya. Itu dalam pembangunan pondok itu Gus Nur ini berperan sebagai apa itu? Maksudnya apakah cuma penggagas Yang punya saya, atau juga yang membangun, membiayai dan lain sebagainya? iya. Full semua Gus Nur berarti. Itu dulu saya dapat wakaf awalnya, kemudian saya bikin yayasan, ada sekitar 15 pengurus, ada sekretaris, ada bendahara, orang-orang Palu semua. Tetapi di tengah jalan ternyata kan dibutuhkan RAB kurang lebih 1,5 miliar kan. Di tengah jalan cari dana kok nol hasilnya. Akhirnya para pengurus itu mundur sendiri-sendiri, hilang tanpa sisa. Akhirnya saya, ya Allah, ini saya pulang lagi ke Jawa sajalah. Ini wakafnya tak kembalikan aja ke orangnya.
Karena kan sendirian saya sebatang kara di sana. Nggak mungkin saya bisa bangun, pengurusnya pada mundur semua. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, intinya saya nggak jadi pulang. Bismillah saya tekad, saya bangun sendiri, modal YouTube juga waktu itu, dan saya nggak nyangka 1,5 tahun pondok pesantrennya jadi 3 lantai. Jadi yayasannya itu hanya nama, tapi nggak ada pengurusnya. Jadi akhirnya single fighter saya waktu itu, dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih berdiri ya? Oke. Dan masih beroperasi? Ya, gaji ustadz, makan santri semua saya. Ya, cukup dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Saya hanya pengen hal yang singkat yang mungkin tadi belum digali sama rekan-rekan maupun jaksa. Gus Nur, ketika membuat podcast, ada nggak niat jahat jenengan untuk mendiskreditkan seseorang? Kalau di sini yang dianggap adalah Pak Jokowi, ada nggak niat jahat itu? Mens rea ya istilahnya ya. Tidak ada. Tidak ada. Saya bukan orang yang punya karakter niat jahat kepada orang lain. Tidak ada. Kalau Anda bertanya, punya nggak niat jahat kepada pemerintah, bukan kepada Jokowi ya, kepada pemerintah. Maka saya jawab, saya tidak punya niat jahat, tapi saya punya kepedulian terhadap negeri ini. Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Begitu ya. Untuk Harusnya ini tugas DPR, bukan tugas saya. Ngeritik-ngeritik pemerintah ini bukan tugas saya, tugas DPR. berarti tidak ada niat jahat dari saudara terdakwa untuk mendiskreditkan seseorang atau kelompok golongan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Pingin nggak bikin sebuah keonaran gitu? Wah, aku tak bikin podcast gini biar masyarakat onar, terjadi kegemparan, terjadi Oke, saya paham. demo dan sebagainya gitu, ada nggak? Kuasa hukum, saya itu, anak saya itu juga kadang sering nangis ya. Istri saya juga sering nangis. Bahwa Abi itu nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Gitu kan. Dan kadang-kadang saya dalam hati itu jawab iya ya. Untung nggak ada gitu kan. Rugi iya, susah iya, dikejar-kejar polisi. Gitu. Jadi sering saya merenung malam-malam itu. Saya sudah di posisi zona nyaman. Maaf, bukan takabur ya. Saya sudah berada di sisi zona nyaman. Dalam arti ya nggak kaya-kaya tapi juga nggak miskin lah ya. Seandainya saya nggak kritis pun saya nyaman ya. Cukup main sama anak, traveling, jalan-jalan itu cukup. Tapi kenapa batin saya nggak mengizinkan? Karena memang saya mau marah sama siapa? Gus Nur, tolong ke Madura. Ini ada orang nih, rumahnya sudah mau roboh ini, sama camat, sama lurah, sama Pemda cuma di foto-foto aja, nggak ada realisasinya. Coba ke sini Gus. Begitu saya ke sana, Allah, roboh rumahnya. Wajar kan kalau saya marah? Nah, marah sama siapa? Setahu saya, kalau ada satu saja rakyat yang kelaparan, itu pemimpinnya besok berat hisapnya di hadapan Allah. Tapi kalau ada pemimpin yang kelaparan, tidak ada rakyat yang akan dihisap di hadapan Allah. Nah, setahu saya, kalau ada rakyat kelaparan, itu pemimpinnya yang harus dimarahi. Saya mau marah sama Anda nggak mungkin. Mau saya lampiaskan kemana kemarahan saya ini? Tapi kan saya bukannya sekedar marah, rumahnya saya bangun. Saya selesaikan masalahnya, baru saya marah-marah di YouTube. Ini loh, kemana kamu lurah? Kemana kamu camat? Kalau aku jadi lurah, malu aku. Kan begitu di YouTube saya. Jadi begitu kritis saya, bukan mencaci, bukan menstrea, bukan niat jahat, bukan. Kurang lebih seperti itu, tolong dikembangkan jawaban saya ini. Jadi saudara nggak pengen mendiskreditkan seseorang, tidak pengen membuat fitnah, tidak ada kebohongan yang pengen jenengan sebarkan untuk menciptakan sebuah keonaran yang dimana itu biar masyarakat saling gontok-gontokan gitu, nggak ada. Gimana? Saya punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Saya punya anak yang cantik-cantik, lucu-lucu, pintar ngaji. Untuk apa saya terbesit bikin keonaran? Tidak bisa, apalagi tadi ada kata-kata fitnah. Izin ya majelis yang mulia. Kata-kata fitnah itu kalau di KBII artinya berita bohong.
Tapi kalau rujuk ke Al-Quran, sama sekali nggak ada. Di Al-Quran itu kalau tidak salah ada 52 kosakata, diksi, fitnah. Dengan berbagai dinamika asbabun nuzulnya di Al-Quran. Silakan dibaca. Kalau di Al-Quran fitnah itu ujian, pembunuhan, harta, handphone, anak, istri itu bisa jadi fitnah. Jadi kalau ini mau dibawa ke fitnah, misalkan rujukannya Al-Quran, nggak masuk, batal semua. Al-Anfal 28, Al-Baqarah 191, ada 198, ada juga At-Taghabun, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Banyak lagi ayat-ayat. Ketahuilah hartamu, anakmu bisa jadi fitnah. Ya kan? Jadi sebelum punya handphone, sebelum punya laptop, sebelum punya rumah, sebelum punya mobil, sebelum punya istri, sholat 5 waktu di masjid, ngaji, tekun. Begitu punya handphone, punya laptop, punya anak, punya istri, punya mobil, sholatnya nggak tekun, maka hartamu jadi fitnah. Nah itu kalau Anda tadi bilang apa Gus Nur nggak ada niat fitnah, nggak ada di Al-Quran, malah nggak masuk ini fitnah, ini definisi fitnah nggak masuk. Kurang lebih seperti itu, saudara kuasa hukum. Ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Jaksa ya, tadi kenapa sih harus mubalah yang mendatangkan laknat, gitu? Sementara Allah adalah Rahman Rahim. Sebetulnya kalau melihat dari fakta persidangan yang sudah seperti ini, sebetulnya Gus Nur merasa sebetulnya nggak perlu terjadi seperti ini ya, nggak perlu ditangkap ya, nggak perlu diadili ya, kalau gitu. Saya mohon mestinya maaf ya. Seperti itu. Oke, saya mohon maaf ya Pak Jaksa dan Ibu Jaksa, maafkan saya. Semoga kita bisa reuni di surganya Allah ya. Saya minta maaf ya. Ya sebenarnya, tapi gimana memang sudah profesi ya. Bagi saya Pak Jaksa, Bu Jaksa ini sebenarnya hanya kejatuhan sesuatu yang saya pernah ngobrol sama Pak Aprianto di waktu penyerahan P21. Ya kan, saya ngobrol dengan Pak Agung juga. Kita ngobrol sebagai sahabat pada waktu itu. Kita bahas penista agama yang sudah nyata-nyata sampai sekarang masih bebas itu. Dan Pak Aprianto menjawab, saya tahu siapa yang Anda serang itu, saya tahu sampai sekarang mereka masih bebas. Asli penista agama itu. Jadi ya memang politik atau kata Rocky Gerung ini memang kasus politik. Bahkan ini penyidiknya nonton ya, ini ada berapa pasang kamera itu. Jadi suatu ketika saya dipanggil penyidik, dibawa ke meja kantornya, penyidik bilang ke saya begini, jujur Gus, saya itu kurang suka dengan Anies Baswedan. Dan di momentum yang lain dia bilang kurang baik bagaimana Jokowi. Saya nggak suka bohong. Silakan penyidik nonton, silakan. Seharusnya penyidik tuh nggak boleh ngomong begini di depan saya itu. Polisi tuh nggak boleh ngomong begini. Nah artinya Pak Jaksa, Bu Jaksa ini dapat pekerjaan dari seorang penyidik yang begitu attitude-nya. Mana ada di depan saya muji-muji Jokowi, menjelek-jelekan Anies. Nggak boleh. Harus netral. Dari situ bagi saya cacat. Bagi saya. Silakan kalau penyidiknya nonton, barangkali mau marah sama saya. Gitu saudaraku ya. Jadi di luar sidang kita bersaudara ya Pak Jaksa, karena Anda hanya menjalankan tugas. Dan tugas Anda memang harus menjerat saya, kata Rocky, membekuk saya, itu tugas Anda. Dan saya nggak punya pilihan lain kecuali tetap mendoakan Anda yang terbaik sajalah. Kurang lebih begitu. Berarti yang saudara lakukan sebetulnya itu juga dilindungi undang-undang. Hanya keinginan menyampaikan pendapat sebagaimana dilindungi undang-undang. Bahkan di depan saya udah berulang-ulang saya sampaikan, penyidiknya ngomong saya sudah gelar perkara sama MUI, sampai detik ini nggak ada MUI-nya, itu mana orangnya, nggak ada juga. Kurang lebih seperti itu kuasa hukumnya. Mohon maaf kalau agak meninggi omongan saya ini, kayaknya mulai emosi saya ini. Iya, artinya saudara terdakwa tentu saja kecewa ya, karena saudara hanya menyampaikan sebuah pendapat yang mana itu dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 ya, untuk menyampaikan pendapat, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Kalau mau ditegakkan hukum, akhir Agustus itu, sebelum saya panggil Mbak Bang Tri, itu banyak wartawan yang mengerumuni, banyak YouTuber yang ngupload. Itu diproses dulu, jangan nunggu saya. Kecewa saya. Kurang lebih seperti itu.
kalau melihat di fakta persidangan yang sudah berlangsung dengan saksi berapa? 23 ya? 20 lebih lah ya. Saya mohon kepada majelis hakim merujuk pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP ya. Di mana di sini dakwaan JPU itu tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Maka saya sangat berharap bahwa sampai saat ini persidangan ini digelar belum bisa ditunjukkan apa yang menjadi persoalan, yaitu ijazah asli Pak Jokowi. Maka logikanya saya sangat berharap dengan merujuk pasal 143 ayat 3, dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dan di sini saya kira majelis bisa mempertimbangkan hal itu dan memutuskan, tidak sampai bertele-tele nanti ada tuntutan. Demikian saya cukupkan. Mumpung saya ingat tadi menyebut saksi-saksi, jadi saya ingat sekali lagi, saya mohon maaf ya Ibu Jaksa dan Pak Jaksa, kita beda pendapat kan nggak masalah. Jadi seperti saksi Ibu Christina Martaningsih ya, kalau saya tidak salah ya. Boleh, memang tugasnya Pak Jaksa itu membela dia, walaupun sebenarnya nggak boleh juga membela dia kan sebagai pengacara negara. Tapi kan saksi fakta persidangan, dari nama saja sudah nama baptis. Kalau saya amati, mohon maaf kalau saya salah ya. Dari namanya saja sudah nama baptis. Artinya dari kecil beliau beragama non-muslim. Di sidang beliau disumpah dengan Injil. Tapi jaksa kan mengatakan waktu di BAP agamanya Islam. Begitu BAP selesai, entah urusan keluarga, kan gitu pembelaannya jaksa, terus pindah agama. Tapi kan fakta persidangan nggak begitu sebenarnya. Seandainya Bapak Andika waktu itu nggak menemukan BAP-nya, hilang ini, nggak ada viral-viral begini. Nah, artinya tetap ada kecacatan di situ, cacat etis, cacat moral. Nah, tadi saya dikasih video baru, ada tadi orang yang menunjukkan video saya, video beliau ya yang dikompilasi. Dia di satu sisi beliau diwawancarai dengan orang dan mengatakan semua datanya komplit. Ini ditujukan kan masih baru semua itu. Ini datanya, ini nilainya, dapat 9 bla 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 bla, komplit lengkap. Tetapi di persidangan beliau ngomong ada yang dimakan rayap, ada yang hilang, ada macam-macam. Banyak sebenarnya majelis yang mulia kecacatan-kecacatan ya, tapi sudahlah, nanti itu Allah dan majelis yang memutuskan. Baik. Oke, saya rasa cukup. Iya, permintaan saya tadi yang terakhir sama saudara terdakwa, saya merasa jangankan dihukum sehari ya, apalagi nanti kalau dituntut sampai entah berapa tahun atau berapa bulan, sangat tidak layak. Saya serahkan kepada Allah. Insya Allah. Terima kasih majelis. Cukup ya, saya rasa. Jadi untuk permintaan saudara ini kita sama-sama sarjana hukum ya. Jadi yang namanya dakwaan batal demi hukum sesuai pasal 143 itu yang pertama kan bisa dilakukan pada saat eksepsi. Saat ini tidak pada saat eksepsi, nanti di putusan kami. Kalau saudara minta tidak perlu tuntutan sidang ini diakhiri, ya nggak bisa dihentikan di tengah jalan. Kita semua tahu itu ya. Tolong dipahami, kami juga menjalankan hukum acara. Kalau hukum acara itu kita simpangi, dipotong di tengah jalan, ya kami semua juga diberitakan, diviralkan, jadi kita cuma diperiksa, Jadi kita tetap sidang sesuai koridor, ya, sesuai koridor, sesuai hukum acara. Jadi ada runtutannya. Semua saksi dari pihak jaksa sudah, dari pihak terdakwa penasihat hukum sudah, terdakwa kita periksa. Nanti ada gilirannya masing-masing. Nanti giliran Pak Jaksa menyimpulkan dalam tuntutannya, dan saudara juga punya kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan, kan gitu. Jadi kalau permintaan saudara itu tidak bisa kita lakukan kok di tengah jalan majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum, sidangnya selesai sampai di sini, nggak usah bertele-tele ya. Itu kan berkali-kali saudara pertanyakan di persidangan, tidak bisa. Tetap sidang itu ya kami menerima berkas, jadi mulai periksa dari awal ya harus kita akhiri dengan putusan apapun putusannya nanti, yaitu nanti kamilah yang mempertimbangkan semua saksi. Ya, kami tidak memihak, sampai sekarang kami netral. Izin majelis bertanya, apakah dengan majelis memutuskan misalkan menghentikan
persidangan ini dengan membebaskan Gus Nur itu melanggar KUHAP? Kalau di putusan akhir tidak melanggar, tapi kalau di tengah jalan sebelum ada tuntutan tiba-tiba majelis hakim memutuskan ya tidak bisa toh. Kita kan sama-sama sarjana hukum. Bukan pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya adalah apakah itu melanggar KUHAP? Ya iya, kan tidak bisa dihentikan di tengah jalan kecuali ada eksepsi yang dikabulkan. Kalau ada eksepsi yang dikabulkan, nah itu baru tidak melanggar KUHAP. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lagi karena kita semua tahulah hukum acaranya, kita hormati hukum acaranya. Jadi kalau tidak ada lagi dari majelis sudah yang mau bertanya lagi. Mohon izin satu.